2, oh fuck, salah. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hadianto dan ini adalah an extremely short and surface level introducing to the INN atau Artificial Neural Network. Jadi artinya apa? Sebuah presentasi singkat dan sangat surface level atau cuman mukanya aja untuk introduction atau pengenalan ke INN. Putus koneksi. Oke. Saya pause dulu deh. Nah, kalau nggak ulang lagi nih. Gue jangan terlalu diharap ya, soalnya ini lagi jelek banget, lagi benar-benar bapuk, soalnya gue lagi pakai kan. Jadi kalau internet gue Ya. gitu, Cok. Kadang-kadang suka bapuknya maksimal banget. Jadi jangan terlalu ini. Lanjut. Oke, Sorry ya, oke. sorry. Lanjut. Oke. Oke, ulang lagi dari awal. Oke. Di sana. 3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hadianto dan ini adalah an extremely short and surface level introduction to the INN. Atau singkatnya, sebuah presentasi singkat yang sangat singkat ya dan surface level hanya cuman mukanya aja terhadap introduksi atau pengenalan ke INN. Kenalin, nama saya Noval Hadianto. Ini NIM saya 0821333037 dari Prodi Fisika dan welcome dari Unair dari saya tuh. Oke, kalau dari teman-teman sendiri nih ada sebagai audiens ada yang mau pengenalan diri atau gimana? Yes? Izin, Ya silakan. perkenalkan nama saya Tengku Feres Setelah Hamid dengan NIM I1011211040. Saya dari Universitas Tanjung Pura, prodinya kedokteran. Ada mau ngomong nggak Nel, dari Nel ini? Oke, nggak ada ya, ada lah ya. Oke, kita mulai aja. Jadi apa sih INN? Tahu INN nggak, Res? Gimana tuh, Res? Apakah cuman JST, jaringan syaraf neuron seperti yang Anda lihat ini? Ini adalah merupakan gambar dari DALL-E. Keduanya ini menggambarkan gambar otak robot dan saraf dari robotika sendiri. Oke, jadi menurut Anda tuh seperti ini. Apakah benar-benar sebuah saraf yang dibiologikan yang dihasilkan menjadi sebuah teknik untuk menjadi komputer sendiri? Enggak, rupanya. Ya singkat cerita seperti ini. Cuma ada input, hidden, sama output. Nah, si jaringan jadi singkat cerita nih, JST atau ANN ini adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak manusia. Jadi mirip ya seperti yang tadi. Nah, mereka adalah bagian dari algoritma pembelajaran mesin atau machine learning yang dirancang untuk memproses informasi dengan cara mensimulasikan proses pengambilan keputusan oleh otak manusia itu sendiri. Bisa kita ketahui kan, berarti singkat cerita adalah ya sintetis dari otak manusia sendiri, tapi dengan menggunakan sistem matematis. Nah, pada intinya, CIN ini adalah model matematika yang dapat dilatih untuk mengenali pola, membuat prediksi, mengklasifikasikan data, dan melakukan berbagai tugas yang melibatkan pemrosesan data. Seperti perihal yang kita perihal gambar, prosesan bahasa atau ML atau apa sih, machine natural NLP, natural language processing, dan memecahkan masalah di mana pendekatan algoritma tradisional mungkin kurang efektif. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Nah, dari awalnya, sebenarnya sih INN sendiri sudah ada sejak tahun 1940-an. Tapi kayak kurang begitu detail tahun berapa. Tapi dari beberapa pakar yang pertama adalah Warren McMurdo dan Walter Pitts pada tahun 1940 dan sekitar 1940-an. Dan mereka mengembangkan model matematika pertama dari sebuah neuron yang meletakkan dasar untuk neuron buatan dan ide-ide dipengaruhi tentang studi tentang otak biologis. Nah, singkat saya itu Warren McMurdo sendiri merupakan seorang dokter dan Walter Pitts ini seorang psikologi. Lanjut, di era 1950-an atau disebut dengan era perseptron
tahun sekitar 1950-an, 1960-an. Ini pada akhir tahun ini namanya ada ini yang kita lihat adalah Franklin Rosenblatt merupakan perseptron, sejenis neuron buatan yang mampu melakukan klasifikasi biner. Dan ini mereka perhatikan karena potensinya dalam tugas pengenalan pola, namun perseptron memiliki keterbatasan dan penelitian tentang JST berkurang untuk sementara waktu. Nah, di gambar ini kita juga lihat adalah IBM 704 yang digunakan sebagai perseptron pertama. Sekaligus yang bisa dibilang yang bagian pertama dari skala besar untuk masalah implementasi dari JST sendiri atau INN. Next, tahun 1970 sampai 1980-an, ingat sampai sekitar 1980-an, 1985 sampai 1996. Nah, selama periode ini keterbatasan INN, jadi nggak ada yang terjadi sama sekali. Seperti judulnya, INN adalah AI winter pada era ini tuh. Nah, ini terjadi akibat ada biaya perkomputasi yang benar-benar tinggi banget, menyebabkan penurunan minat. Bidang ini menghadapi, jadi pas era ini, si INN ini dihadapi dengan skeptisisme karena ini nggak begitu viable karena itunya gede banget, pendanaannya kurang dan banyak hal lagi karena sekaligus bisa dibilang it was limited by its time, alias bisa dibilang dilimitasi oleh eranya itu sendiri. Nah akhirnya pada akhir tahun 1980-an sampai 1990-an ada yang namanya resurgence. Nah ketika menggabungkan algoritma pembelajaran yang lebih canggih lagi seperti namanya algoritma namanya backpropagation yang memungkinkan jaringan syaraf ini bisa dilakukan secara berlapis-lapis. Yang biasa cuma satu lapis, sekarang bisa ditumpuk-tumpukin. Nah, terobosan ini menandai awal dari penelitian jaringan tiruan modern yang sampai sekarang dipakai. Nah, sekarang nih lagi heboh-hebohnya ada dua kita nih. Di gambar ini ada dua. Ada yang kita lihat ada logonya OpenAI, salah satu bisa dibilang yang paling besar ya, INN pengguna yang paling besar. Dan sebelah ini adalah RTX 2080 Ti seingat saya tuh. Jadi yang sebenarnya adalah salah satu GPU yang bisa dibilang yang udah mulai menggunakan salah satu tensor AI sehingga makin gampang gitu loh untuk masalah itu. Nah, jadi di era tahun 2009 jadi saksi pertumbuhan eksplosif dari deep learning. Kayak banyaklah dari Google DeepMind sampai OpenAI sampai sekarang Microsoft pengen udah beli OpenAI dan sekarang lagi diimplementasiin di browser mereka namanya Bing. Nah, sebuah sebidang mesin memanfaatkan jaringan syaraf dan beberapa lapisan tersembunyi. Pembelajaran pendalaman hasil yang luar biasa pengenalan dan gambar dan ucapan. Pemrosesan bahasa alami dan domain lainnya. Teknologi seperti graphics card atau GPU dan kumpulan data yang bisa memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Ingat, kita tuh udah punya banyak data untuk namanya gambar dan bahasa. Saking banyaknya, kita udah bisa bilang ChatGPT itu pada cara pemrosesan data dan kita juga udah dapat DALL-E yang namanya pemrosesan gambar yang sangat besar. Nah, saat ini JST atau INN atau merupakan bagian integral dari berbagai aplikasi termasuk mobil yang yang bisa swakemudi atau yang bisa autopilot, diagnosis medis, sistem rekomendasi banyak lagi. Dan kemampuan banyak dari adaptasi dari model-model saat ini. Oke. Tahukah apa ini, Res? Res? Ding ding ding. Izin otak manusia. Nah, Cortex tahu nggak, cerebri. Res? Nah, isinya apa aja tuh, Res? Bisa jelasin nggak, Res? Bagian-bagiannya. Dari yang saya pelajari untuk cortex cerebri itu dibagi menjadi lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, sama cerebellum. Sama ada batang otak juga. Gunanya apa tuh, Res? Izin untuk mungkin masing-masing dari lobus itu saya lumayan lupa, tapi kalau untuk cerebellum itu fungsinya untuk mengatur keseimbangan saat bergerak. Mungkin kalau untuk lobus frontal itu dia gunanya untuk mengingat memori. Ya, saya mungkin ingatnya hanya sebatas itu aja. Oke, tapi gua bakal jelasin sedikit-sedikit deh. Oke, otak ada beberapa banyak bagiannya. Pertama tuh otak besar. Jadi, oke, jangan dulu deh. Kita lebih sebelum kita mulai masuk ke otak manusia. Jadi, otak pada saya untuk lebih tahu gitu loh.
Jadi untuk mendismisifikasi, jadi pada dasarnya kita tuh punya banyak otak ini punya banyak apa sih, struktur apa sih lebih tepatnya, bagian-bagian otak sendiri. Ada banyak bagiannya. Pertama ada otak besar, korteks cerebral, batang otak, hipokampus, amigdala, talamus, otak kecil, sistem limbik, gray matter. Nah ini tuh banyak banget dan ini mereka punya fungsi masing-masing dari itunya. Meskipun saya nggak bisa nunjukin mana yang mananya karena yang saya nggak tahu cuman komputer konteks, tapi saya tahu batang otak itu yang mana, cuman ya itu aja. But dari sini si JS ini pada dasarnya menyimpulkan atau mensederhanakan sistem struktur yang rumit-rumit ini. Jadi karena kita tahu kan setiap itu punya fungsinya masing-masing. Nah, JS ini pada dasarnya minjem beberapa prinsip dari cara dari neuron otak itu sendiri. Dari cara komunikasi sama proses informasi. Nah, neuron buatan dari dalam JS ini atau INN memsimulasikan fungsi dasar dari neuron biologis dan lapisan neuron dalam JS sejajar dengan organisasi hierarkis yang terlihat dalam konteks otak. Jadi pada saat kayak ya kita tahu ini apa-apanya. Memahami struktur otak memberikan konteks yang berharga untuk bisa pengoperasian JST. Meskipun JST beneran yang menyederhanakan banget. Nah, selanjutnya kita tahu neuron. Apa ini pelajaran SMA ya? Saya ingat tuh. Tapi SMA, ya nggak sih Res, ini pelajaran SMA untuk masalah neuron. Lanjut aja, langsung aja Res. Nggak masalah Iya, hangout aja. ini untuk SMA. Nah isinya apa tuh Res? Dari neuron itu dia ada akson, ada sinapsis, ada nodus Ranvier, ada sel squam dan selubung mielin yang ditutupi oleh selubung mielin, juga ada dendrit. Itu dendrit yang paling kecil ya. Au, kemudian. Nah ini bisa kita dari sini salah satu itu tuhnya asam terminalis. Jadi dari kita ini udah mulai pasti bakal sabar dong sama yang katanya itu. Enggak juga. Jadi meskipun bisa dibilang oke lah ini kedua ini pada dasarnya bisa dibilang akan sama, tapi enggak gitu loh. Yang kita gunakan dalam INN hanya sebatas prinsip dari pekerjaannya aja. Terus gimana sih bentuknya nih? Nah ini bentuk dari INN sendiri atau artificial neuron yang bisa kita lihat. Ada input, A1 ini pada saya parameternya atau bobotnya, atau kita bilang ada masukannya atau inputnya A1, A2, A3, A1 sampai seterusnya. Nah, W1, W2, W3 itu adalah bobot. Terus ada namanya E atau simbol sum ini. Kalau simbol sigma ini ada sumasi. Terus ada fungsi aktivasi atau activated function sama keluaran. Nah, dari masukan ini menerima data input yang dapat bisa entah mau dari neuron lain. Pada dasarnya hampir sama lah sama itu, tapi beda gitu. Ada input mentahannya, misalnya apa gambar atau nomor atau cuma sekedar suara. Terus ada bobot atau weight. Nah, si masuk neuron bobot ini jadi dikaitkan dengan bobot, dan si bobot ini penting sebagai parameter yang dapat saya menentukan signifikansi setiap input. Jadi kalau misalnya, kita biasanya masukin tentang masalah gimana cara keluar dari apa sih, gimana kita lulus dari fisika, misal ada IPK, apa IP-nya, apa itunya. Nah, apakah yang dapat diperiksa apakah IP-nya, apakah dari sikapnya atau gimana nya. Nah, itu salah satu dari weight. Terus ada sumasi, jadi si input ini di masing-masing dikalikan dengan bobot yang sesuai, dijumlahkan dengan sama. Nah, jumlah yang tertimbang ini mewakili total input ke neuron. Terus ada namanya fungsi aktivasi atau activation neuron. Nah, jumlah yang ketimbang kemudian dilewatkan melalui fungsi aktivasi. Nah, fungsi ini memperkenalkan non-linearitas ke dalam respon neuron. Fungsi aktivasi termasuk fungsi sigmoid atau relu, rectified linear unit, dan tan. Garis yang tan H. Atau tan H kan? Tan kalau di matematika sepertan. Bukan sepertan, itu sek. Tan H. Pokoknya dia itu tan yang hiperbolik. Nah, pilihan fungsi aktivasi mempengaruhi neuron dan kemampuan untuk belajarnya. Nah, output ada keluaran dari neuron itu. Terus ada namanya bias, selain bobot, neuron juga sih memiliki istilah bias. Bias ini memungkinkan neuron untuk menyesuaikan ambang batas aktivasinya, yang mempengaruhi kapan neuron itu jadi aktif. Nah, seperti kita tahu, jadi di sini tuh bisa kita lihat adalah fungsi sebagai fungsional untuk memproses informasi, ya kan? Mampu mempelajari pola, hubungan, etc.
Nama perilaku kolektif neuronnya sih perilaku kolektif neuron buatan yang saling berterhubung dalam lapisan membentuk fondasi untuk komputasi yang kompleks, kemampuan pengenalan pola ANN. Memahami bagaimana neuron itu membuat proses informasi adalah kunci memahami cara kerja JST dan bagaimana mereka mempelajari data. Dan yang ini ada tipe-tipenya, ada feed forward atau FNN, convolutional neural network CNN, recurrent neural network atau RNN, dan FNN, CNN, RNN itu yang paling sering dipakai. Ada long short term memory atau LSTM, gated recurrent unit atau GRU networks, terus sama radial basis function, terus ada self organization maps sama auto encoder. Nah, jadi pilihan dari sini tergantung aplikasi, tapi yang sering dipakai adalah FNN, CNN, atau RNN. Long short term memory itu jarang dipakai karena lebih karena masa dependensinya gitu loh. Sama beberapa dari GRU, RDF, SOM, autoencoder ini jarang dipakai. Bukan gara-gara itu, tapi mereka agak sedikit lebih sulit aja. Dan by the way, ANN seperti yang kita tahu ini, ya tergantung requirement yang digunakan apa aja gitu loh. Tapi yang sering banyak dipakai itu adalah yang convolutional neural network yang ini. Oke? Terus gimana sih training data artificial neural network sendiri? Pertama ada namanya data preparation atau persiapan data. Yang kedua itu ada initiation atau inisiasi. Nah, terus ada forward propagation, ada namanya loss function, yang kelima itu ada back propagation, ada namanya epoch sama batches, yang ke-7 itu ada validation and early stopping, yang 8 itu ada nama hyperparameter tuning, yang 9 itu testing, dan yang 10 deployment. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Apa sih data preparation itu? Nah, data preparation itu kita menyiapkan data. Di datasnya ada data set. Yang pada dasarnya kita bilang apa aja Pak, faktor apa dataset yang input data, corresponding pokoknya value-nya apa, udah ketahuan. Terus tuh data pre-processing, jadi pada dasarnya kita menentuin dulu bagaimana apakah data bisa dipakai atau enggak. Jadi ada kategorinya apa, apakah kategori ada missing atau enggak, apa gimana. Ingat, garbage in, garbage out. Data preparation itu merupakan satu yang paling penting. Maksudnya ada nama initialization atau inisiasi. Nah, ada nama weight. Nah, di weight ini menentukan nama biasnya dari neural network sendiri. Jadi ini tuh bisa menentuin apakah yang kita pentingin dari apakah hasilnya berapa, apakah kita nentuin apa inputnya yang apa nih yang paling penting, apa yang paling enggak penting, bagaimana. Di inisiasi terus ada nama feed forward propagation, ada feed forward pass during jadi ada namanya network layer. Dari network layer sendiri ada namanya forward propagation, jadi itu kayak nentuin kayak weight sama layer sama dari biasnya itu sendiri. Jadi lebih karena kayak si forward propagation ini kayak lebih karena prediktif dari itu sistem itu. Terutama ada loss function, tapi loss function saya kurang begitu ngerti, sama back propagation itu saya kurang begitu ngerti. Tapi epoch, selanjutnya ada epoch sama batches. Jadi epoch sama batches ini pada dasarnya kalau jadi ANN itu kita itu tidak ngelakuin yang namanya satu kali, tapi bisa 5, bisa 6, bisa 7 dalam satu epoch. Artinya iterasi. Bisa berapa kali iterasi nih, bisa 8 kali iterasi, bisa 100 kali iterasi, bisa aja. Batches itu pada saat epoch yang digabungin. Pada tuh, jadi kalau misalnya tuh jadi ada batches, ada epoch. Jadi kalau epoch itu kayak berapa kali, batches itu kayak potongan-potongannya, sebenarnya batches gitu loh, salah. Jadi dia tuh kayak potongan-potongan kecilnya gitu loh. Terus ada validasi sama list stopping, itu kayak kita ngecek dulu nih apa gimananya. Hyperparameter tuning lebih kalah nggak sesuai namanya, hyperparameter tuning. Pada dasarnya kita nentuin apa sih yang paling kecil nih, yang parameter yang kecil yang bisa kita tuning apa gimana itu. Testing kayak kita masukin data, cek aja kita apa hasilnya sesuai dengan keinginan kita atau gimana. Deploymentnya ya si model ini dipasang gitu loh. Oke. Yang ini adalah aplikasinya. Seperti kita lihat ada image recognition sama classification, natural language processing atau NLP, speech recognition synthesis, recommendation system, autonomous vehicle, financial forecasting, healthcare, gaming, sama entertainment. Oke, untuk yang pertama itu adalah image recognition sama classification. Jadi kita tuh
kita sih seingat saya tuh kita udah bisa namanya nentuin orang itu punya kanker atau tidak dengan menggunakan image recognition. Dan banyak hal untuk menggunakan image recognition. Malahan di Google Lens seingat saya tuh udah bisa mengenal apa barangnya dan berapa harganya gitu loh. Terus ada natural language processing seperti ChatGPT ataupun beberapa kayak DeepL gitu, deep learning kayak DeepL namanya buat translator dengan menggunakan deep learning itu menggunakan adalah pada saya NLP. Speech recognition synthesis pada dasarnya kayak apa ya? Tahu video-video yang ada di YouTube yang bilang yang ngubah suara orang, yang misalnya video-video yang di video YouTube Short yang Joe Biden, Trump sama Barack Obama ngomong, yang di belakangnya biasanya ada itu Minecraft. Nah itu merupakan salah satu hasil dari speech recognition sama sintesis. Speech recognition biasanya kalau misalnya pakai Google terus dia bilang set timer buat untuk 30 menit. Nah, itu salah satu dari speech recognition. Recommendation system pada dasarnya digunakan untuk Twitter, YouTube, etc. Pada dasarnya kita nentuin apa yang konten yang kemungkinan akan kita dapat menggunakan ANN. Jadi pada dasarnya kita sering banget nih nonton cuplikannya dari filmnya One Piece, kemungkinan nanti 20 misalnya kita 2 kali 3 kalinya kemungkinan terus tiba-tiba contentnya semuanya tiba-tiba isinya One Piece. Autonomous vehicle satunya yang digunakan Tesla, tapi saya nggak nyaranin untuk autonomous vehicle, bukan gara-gara itunya, tapi karena artificial neural network sendiri debugnya pada dasarnya kayak ngupas otak orang. Financial forecasting saya pernah dengar tapi nggak begitu kenal bagaimana aplikasi dari itunya, tapi saya mengenal bagaimana mereka punya pada saya input data dari misal 10 atau 20 tahun yang lalu, kita input, masukin ke ANN dan pasang dari itunya. Healthcare seperti yang kita tahu untuk pengenalan kayak melihat apa orang punya tumor atau gimana menggunakan image recognition, gaming sama entertainment. Tapi yang saya tahu cuma entertainment seperti yang kita tahu tadi untuk mensintesis suara orang seperti misalnya suaranya Barack Obama kalau nggak Trump, kalau nggak Joe Biden, kalau nggak beberapa kayak Frank Sinatra atau bahkan sehingga saya tuh Bruno Mars sudah ada gitu loh. Saya yang ada gaming yang ini. Untuk gaming sendiri kayaknya masih kurang. Tapi yang saya tahu ya untuk salah satu game yang menggunakan artificial neural network seenggaknya itu merupakan Cyberpunk 2077 atau Cyberpunk 2077. Pada dasarnya mereka digunakan untuk mulut sama saya tuh. Jadi dia itu menggunakan sistem namanya Jali untuk pada dasarnya kayak kita tuh ngomong dan si karakternya tuh bakal ngikutin dari apa yang kita sebut gitu dengan apakah kita dengan kita gitu loh dengan nanti kalau menurutnya seperti ngomongin itu kita dan sebagainya. Oke, bisa kita simpulkan bahwa artificial network itu pada dasarnya nggak begitu jauh, cuman nggak bisa dibilang juga sama juga dengan apa yang dengan kita ada manusia sendiri. Tapi kurang lebih ya mirip. Ya namanya juga artificial neural network. Dan kita juga bisa lihat banyak penggunaannya dan banyak bagaimana menggunakannya. Singkat cerita seperti itu. Thank you. Ada yang mau nanya untuk presentasi hari ini atau gimana? Mau nanya dong. Yuk. Tadi kan artificial network intelligence. Apa tadi namanya? Artificial apa namanya tadi? ANN. Artificial ANN ini neural. kan Ya. dia hampir semua aspek itu udah diaplikasikan kan? Ya. Bahkan sampai dia bisa vehicle kendaraan otomatis juga gitu Ya. kan. Bahkan sampai kayak ke tingkat entertainment kayak game juga bisa diaplikasikan. Kalau untuk bidang medis itu kira-kira aplikasinya apa? Atau ada nggak sih sejauh ini untuk bidang medis tuh ada yang udah diaplikasikan? Banyak kan. Ternyata oke, Nah, kita mulai dulu. Ternyata banyak ternyata. Ini tuh untuk aplikasi bidang medis itu sebenarnya banyak banget. Kayak pengenalan kanker kan kita bisa mengetahui gimana gitu loh. Kayak bentuk-bentuk awalnya kita udah banyak fit datanya. Kita bisa mengenal ini ada apakah orang itu kena tumor atau kena apa. Nah terus tuh nggak hanya itu doang. Apa sih si ANN ini singkat saya udah bisa dipakai buat kayak pengenalan bukan janin sih lebih tepatnya. Apa genetik gitu loh. Singkat saya tuh buat ituin genetik sama buat ituin virus. Tapi
saya kurang begitu kenal, tapi yang satu yang paling yang terkenal itu adalah pengenalan kayak tumor sama kanker, dipakai buat itu. Jadi kayak ngenal kayak kita kan scan badan, ya kan, pakai apa namanya lupa alatnya, yang pakai magnet itu, bukan, MRI, magnetic ya, resonance imaging. yap, yap, MRI. Jadi dia itu kayak kita kan udah ketahuan nih, kita bisa ngeliat ininya bentuknya gimana. Jadi kita bisa ngedeteksi kalau dari awal, apa dari bukan awal sih, dini banget untuk mengetahui apa orangnya kena kanker atau kena tumor gitu loh. Udah ketahuan. Beda kan kalau kita kan manusia kan kadang-kadang ini tumor apa kanker gitu, kadang bingung. Karena di kita tuh kadang-kadang wah ini apakah ini beneran tumor apa enggak nih? Kadang-kadang kita bingung gitu. Jadi kita pakai ANN untuk mengetahui secara kayak lebih awalnya gitu, dari sejak sistem awal itu udah ada gitu loh. Jadi kayak lebih ke image processing aja sih ini tuh. Oke. Oke, satu lagi dong, kalau untuk AN ini kira-kira efektif sama efisien nggak kalau misalnya diterapkan langsung ke bidang medis? Karena kan ada Tergantung. beberapa yang teknologi itu dia bisa sebenarnya secara teori bisa diterapkan, tapi itu mungkin karena kurangnya sumber daya alam sama sumber daya manusia jadi kurang efektif buat diterapin. Sumber daya alam, sumber daya komputasi lebih tepatnya. Nah, sumber daya komputer ya betul. Nah, apakah Uh, AN ini efektif? Tergantung sih, jujur aja, tergantung. Karena kalau misalnya untuk manusia ya, yang kita butuhin cuma satu hal untuk ANN itu sendiri, data yang sangat banyak gitu loh. Kalau misalnya kita pengen rekomendasi obat, mungkin ANN loh. ANN mungkin banget. Asalkan kita bisa masukin banyak datanya, kita masukin ke ANN, mungkin aja bisa dipakai. Gitu loh. Pada dasarnya kayak apa ya? ANN itu kayak murid gitu loh. Ngikutin seorang pakar yang terus-terusan selama 20 tahun. Bisa dibilang kayak gitu. Efektif Oke, atau tidaknya berarti mungkin efektif. Tapi tergantung. itu tergantung database-nya gitu ya. Jadi Yap, kalau bener misalnya banget. selagi dia masih ada database, berarti apapun itu masih bisa digunain lah sama si AN ini untuk Betul bidang banget. medis gitu. Betul banget. Data, Oke, oke. tapi ingat database yang bagus. Karena ingat, Database. garbage in, garbage out. Kalau lu masukin Oh, sampah, keluarnya sampah juga. Gitu loh. oke. Oke, siap, 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 siap. Kayaknya udah ya. Terima kasih. Mungkin Kayaknya udah udah lah dari ya. saya. Oke, sekian dari Ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datunel. udah kok deh. Dadah, dadah, dadah. Pang, emang